Bagi yang belum subscribe channel ini, harap segera melakukan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, silakan like, share, dan komen video ini. Saya tunggu ya. 3, 2, 1. Oke, selamat menyaksikan. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu, orang tua siswa semua SD YPPK Honoripi. Sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan sekolah, dalam hal ini Kepala Sekolah SD YPPK, mengenai adanya pembaruan metode pembelajaran selama masa COVID-19, di mana sebelumnya kita menggunakan metode offline atau ada sebagian yang menggunakan WA, maka karena kita masih berada dalam masa pandemi COVID-19 atau COVID-19, maka sekolah mengadakan pembaruan metode pembelajaran lagi ya, dan metode yang dimaksud adalah menggunakan website. Nah, itu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan sehubungan dengan itu, maka di sini saya sebagai yang mengontrol penggunaan website atau sebagai admin di website, saya akan memberikan tutorial yang berhubungan dengan hal itu ya, untuk bisa memperlancar proses pembelajaran atau proses belajar mengajar di website. Oke, ada sebagian orang tua yang bertanya, apakah dengan mengakses website, apakah nanti mempengaruhi perangkat atau memori ya di HP atau media penyimpanan kita di komputer atau laptop? Ya, ada sebagian kekhawatiran begitu. Jangan sampai ketika saya mengakses website dengan menggunakan HP, nanti memori saya langsung full. Oke, jawaban saya, kalau memang itu kekhawatiran Bapak Ibu bahwa mengakses website nanti bikin memori full, maka itu hoax ya. Itu justru dengan mengakses website, maka HP Bapak Ibu itu justru aman dari file-file. Beda dengan misalnya menggunakan WhatsApp, materi dikirimkan lewat WhatsApp, entah video, entah gambar, entah file apapun itu dikirim melalui WhatsApp, maka saat itu memori penyimpanan di HP Bapak Ibu itu sudah mulai tersita. Nah, justru dengan website, HP kita akan aman dari hal-hal tadi ya. Tidak akan ada penyimpanan file di sana, file video kah, gambar kah, dokumen kah, dan sebagainya. Tidak akan terganggu sama sekali. Kenapa? Website tidak akan menyita memori seperti itu ya, media penyimpanan seperti itu. Kenapa? Yang saat kita akses itu dia adanya di online sana ya, kita akses langsung dengan menggunakan server. Dalam hal ini karena saya menggunakan ya dari Google, salah satu aplikasi Google, maka semua tersimpan di servernya Google, jadi bukan di HP kita, jadi aman. Justru kalau itu kekhawatirannya Bapak Ibu, ini tidak terjadi kalau kita menggunakan website ya, justru sangat aman, fleksibel sekali. Ada juga sebagian orang tua yang berpikir bahwa pembelajaran online di website itu identik dengan live streaming. Ya, ada nanti berpikir bahwa saya tidak bisa ini ikut pembelajaran online karena saya tidak bisa ikuti Google Meet. Itu pemahaman yang menurut saya juga kurang tepat. Kenapa? Online itu tidak berarti Google Meet atau live streaming. Bukan. Itu pemahaman yang masih kurang tepat ya, kurang tepat. Memang Google Meet itu termasuk salah satu media pembelajaran untuk membantu kita online, tetapi tidak identik bahwa online itu adalah Google Meet. Tidak, bukan. Itu pemahaman sebagian orang tua atau Bapak Ibu yang masih keliru di situ. Saya perlu meluruskan itu, bahwa beda ya, beda. Ada samanya, ada bedanya. Ya, ada daring, kemudian ada namanya live streaming. Nah, samanya apa? Daring dengan live streaming ini sama-sama online. Sama-sama online. Bedanya apa? Bedanya kalau live streaming itu siaran langsung seperti itu. Sementara kalau daring, online, itu semacam siaran ini ya, bukan siaran langsung seperti itu. Jadi contoh misalnya, saya mengadakan pembelajaran secara live streaming. Nah, misalnya, saat saya mengadakan live streaming, saya merekam videonya, dan setelah selesai live streaming, saya upload video itu misalnya di YouTube. Dan siswa melakukan pembelajaran di YouTube itu melalui video yang saya upload di YouTube. Pertanyaannya, siswa yang belajar di YouTube itu apakah dia sedang belajar online? Jawabannya ya.
Sekarang pertanyaan kedua, apakah siswa yang melakukan pembelajaran melalui video yang saya upload di YouTube, dia mengadakan live streaming, dia belajar melalui live streaming? Jawabannya tidak. Kenapa? Yang terupload di YouTube itu adalah hasil rekamannya. Jadi siaran ulangnya seperti itu. Nah, itu perlu dipahami. Jadi online itu tidak identik dengan Google Meet setiap hari, bukan. Nah, seperti itu. Jadi kita paham dulu ini materinya. Bahkan saya mengatakan bahwa ada sebagian orang yang salah mengerti juga bahwa belajar melalui WhatsApp itu bukan online. Ini salah, keliru. Kenapa? Belajar melalui WhatsApp juga adalah online, termasuk salah satu media pembelajaran online. Dan kita akan pakai itu semua. Jadi dengan belajar menggunakan website, apakah kita masih menggunakan WhatsApp? Jawaban saya, ya. Nah, tetapi apakah materi itu akan tersimpan atau file-file akan tersimpan di memori HP? Jawabannya tidak. Nah, oke ya, jadi seperti itu. Jadi justru untung ya, HP kita bebas dari namanya file-file tambahan seperti itu. Jadi saya harap semoga dengan penjelasan seperti ini bisa membantu orang tua, Bapak Ibu juga anak-anak lebih memahami bahwa ada perbedaan ya, bahwa kalau saya akses website di HP tidak menyita memori penyimpanan saya. Kemudian online itu tidak identik dengan nanti live streaming setiap hari, sehingga ada yang bilang saya tidak mau online karena nanti live streaming saya tidak bisa ikuti. Bukan. Nah, jadi online itu tidak identik seperti itu dengan live streaming. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke video selanjutnya, yaitu saya akan memberikan tutorial bagaimana mengakses website dengan menggunakan perangkat mobile atau HP Android. Saya khususkan di Android ya, walaupun saya monitor ada beberapa orang yang menggunakan perangkat tablet dan itu mereka bisa masuk ya. Dan saya pikir karena ini bicara website, saya pikir tablet, Android, apa semua itu bisa masuk semua, itu bisa ya. Jadi bisa diakses semua. Nah, cuma nanti saya akan berikan tutorial itu ada 2 saja ya. Jadi mengakses website menggunakan HP Android dengan mengakses website menggunakan komputer atau laptop. Oke, kita langsung menuju ke tutorial.